Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 21 WI1 yang beranggotakan Lili Nurdianti, Lidiawati, dengan saya Muhammad Sezaban Wawazi, dan Mulyani. Kami akan menjelaskan materi tentang manajemen strategis perusahaan dan fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Manajemen strategis perusahaan dan fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Manajemen strategis perusahaan. Apa itu manajemen perusahaan? Manajemen strategi adalah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan untuk mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Perencanaan dari tingkat manajemen terdiri dari dua. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang kedua yaitu perencanaan fungsional atau operasional. Perencanaan strategis merupakan manajemen puncak yang menentukan visi, misi, falsafah, dan strategis perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua tadi yaitu perencanaan fungsional atau operasional, merupakan bagian dari strategis operasional yang lebih mengarah pada bidang fungsional perusahaan dalam rangka untuk memperjelas makna suatu strategis utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik dan berjangka panjang. Pengertian strategis menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari David. Menurut David, manajemen strategis itu sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Stephanie Kamarus, yaitu suatu proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pada tahun 1998 dan menurut Porter pada tahun 1980, jenis-jenis strategi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Strategi integrasi, 2. Strategi intensif, 3. Strategi diversifikasi, dan 4. Strategi bertahan. Lalu, tingkatan strategi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Strategi korporasi atau corporate strategy, 2. Strategi bisnis atau business strategi, dan 3. Strategi fungsional atau functional strategi. Jika dipaparkan menjadi bagan, maka tingkatan strategi akan sebagai berikut. Lalu, fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian wajib dilakukan karena banyak manfaat untuk perusahaan. Di antaranya, 1. Mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. 2. Pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. 3. Setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. 4. Mempermudah pengawasan. 5. Memaksimalkan manfaat spesialisasi. 6. Efisiensi biaya. Dan 7. Hubungan antar individu semakin rukun. Bagaimana proses fungsi pengorganisasian dijalankan? Pengorganisasian dijalankan dengan beberapa tahap sebagai berikut. 1. Mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. 2. Menentukan tugas umum. 3. Membagi tugas kepada individu. 4. Mengalokasikan sumber daya. Dan terakhir, evaluasi strategis pengorganisasian. Itulah presentasi dari kelompok 4. Kami meminta maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.